mungkin kalau menurut saya pribadi, selain percabangan itu penting, perulangan juga penting, ya. Jadi saya harap kalian semua bisa menguasainya gitu loh, ya. Jadi soalnya percabangan perulangan pasti akan sering ketemu, selalu ketemu sampai semester akhir, atau bahkan misalkan kalian terus berkecimpung di dunia programming, itu sangat penting sekali perulangan, ya. Oke, nanti untuk apa ya, materinya nanti saya share di Microsoft Teams di yang bab 5 perulangan. Ini dari bukunya Bu Evi, ya. Capaian pembelajarannya mengetahui jenis pengulangan. Bentar, saya matikan video saya dulu biar layar lebih enak dilihat. Oke. Kemudian mampu mengaplikasikan berbagai struktur pengulangan. Ini nanti pada saat kita coba prakteknya. Berarti kemarin mungkin teorinya dulu, apa itu perulangan, kemudian kita coba di Eclipse-nya nanti, bagaimana perulangan itu akan berjalan. Kemudian ketiga, mampu memahami pernyataan seleksi dalam Java dengan menggunakan struktur pengulangan. Mampu memahami pernyataan seleksi. Mungkin saya masih belum paham maksudnya capaian pembelajaran, nanti biar kita lihat sama-sama. Bahasa lainnya pengulangan, atau saya biasa sebutnya perulangan, ya. Ya, saya biasanya nyebutnya perulangan. Kalau di buku ini pengulangan, atau istilahnya disebut dengan looping dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa programan istilah looping itu adalah berulang-ulang. Jadi pengertiannya adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang ini mungkin satu atau beberapa perintah, ya. Jadi yang diulang tuh bisa satu perintah, bisa lebih dari satu perintah, sesuai dengan jumlah yang ditentukan, ya. Artinya jumlahnya itu sudah pasti. Jadi semua perulangan itu sifatnya memiliki jumlah. Jadi artinya dia memiliki batas berapa kali dia akan diulang. Misalnya 3 kali, cukup 3, tidak ada, dan seterusnya gitu kan. Jadi ada batasnya, dan ada jumlahnya berapa kali akan diulang. Kalau tidak ada jumlahnya, dia akan selalu ulang terus-menerus. Nanti akhirnya komputer kalian akan nge-freeze karena terus melaksanakan perulangan. Perintah itu diulang-ulang, perintah itu diulang-ulang, tidak ada berhentinya, ya. Oh iya, dalam bahasa Java 3 bentuk perulangan ada seperti ini, ya. Nanti kita coba semua 3 bentuk perulangannya, yaitu satu for, perulangan for. Kedua, perulangan do while. Perulangan while. Yang ketiga, do while, ya. Kalau di bahasa Pascal, saya ngajar semester 3, ada 3 juga, 3 bahasa, 3 jenis, 3 bentuk perulangan, for, while, sama repeat. Kalau di Java berarti for, while, sama do while. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman saya selama ini, yang sering muncul di perulangan ini bentuknya yaitu 2. Yang pertama for, yang kedua while, ya. Jadi ya ini yang sering muncul di bahasa programan manapun, biasanya sih ada for sama while, itu pasti ada, ya. Jadi 2 bentuk ini saran saya sih kalau misalnya kalau kalian mengerti sih bagaimana konsepnya, kan gampang aja sebenarnya, ya. Yang penting for sama while itu karena banyak di bahasa programan manapun. Bentuk perulangan yang sederhana, pengulangan digunakan untuk mengerjakan satu atau beberapa perintah berulang sesuai dengan diinginkan. Kemudian pengulangan sederhana yaitu pengulangan hanya membutuhkan 1 kali pengulangan. 1 kali, berarti perintahnya seperti yang kita laksanakan sebelumnya. Perintahnya sekali jalan, begitu kita habis itu next ke perintah selanjutnya. Nah, di dalam pengulangan tidak ada pengulangan bersarang. Nah, semalam kan kemarin kita sudah belajar if bersarang. Ingat, nested if. Ada if di dalam if. Kemudian setelah if ketemu if lagi, itu namanya if bersarang. Tapi kalau dalam pengulangan sederhana di sini dibilang tidak ada pengulangan bersarang kalau sederhana. Jangan waduh, bentar, jangan ditutup.
Kalian bisa dengar saya? Iya. Mohon maaf, anak saya datang tiba-tiba, he close the lid, dia nutup layar laptop saya, jadi kan langsung tiba-tiba keluar. Random banget datang langsung nutup laptop. Oke, kita lanjut. Jadi dibilang sih dalam pengulangan sederhana tidak ada pengulangan ya. Karena pengulangan sederhana kan cuma 1 kali pengulangan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pengulangan bersarang tuh ada. Jadi ada pengulangan di dalam pengulangan. Tapi untuk yang sederhana nggak ada ya. Nah ini contoh flowchart perulangan. Oh ke sini berarti. Nih. Ya. Nah dia ada patokannya, sebut saja I. Ini kan nggak wajib, nggak pasti, cuman biasanya I. Boleh kalian ganti dengan I, ini adalah variabel ya, nama variabel. Jadi boleh kalian ganti dengan nama apapun. Jadi artinya ini adalah semacam kayak penghitungnya. Dia perulangannya sudah berapa kali berjalan gitu loh. Ini semacam kayak penghitung. Oke, pengulangan sekali laksanakan. Kemudian 2 kali laksanakan, 3 kali laksanakan, kayak gitu. Ya. Ini biasanya I nanti dipakainya buat itu. Buat menghitung dia berapa kali sudah melaksanakan perulangan. Contoh I-nya 1. Gitu kan? I-nya 1. Ibaratnya kita mulai dari 1. Perintah pertama. Kemudian di sini, apakah 1 kurang dari 10? Ini kan I-nya 1 kan? Nah, kan dicek di sini, apakah 1 kurang dari 9 dan 10? Apakah 1 kurang dari 9 dan 10? Kalau iya, 1 kan kurang dari 10. Maka keluarkan perintah ini, output tulisan belajar ulangan for. Setelah itu dia turun ke sini, I-nya tambah 1. 1 tambah 1 berapa? Ada yang lupa? Berapa 1 tambah 1? Loh, 1 tambah 1? 1 Kak, Pak. 2. Ya. 1 tambah, oh iya, ini integer ya. Perulangan tuh kalau batas berapa kali dia menghitung ulang itu pasti integer ya. 2. I-nya jadi 2 kan? Setelah ini I-nya ditambah berarti I-nya jadi 2. Terus dia lari ke sini. Dicek lagi, apakah 2 kurang dari 10? Ya. Kalau iya, nah ini. Tulis lagi, belajar perulangan for. Kemudian sini lagi. I-nya jadi berapa? 2 tambah 1? 3, Pak. 3. 3 balik lagi ke sini. Dicek lagi, apakah 3 kurang dari 10? Ya, turun lagi ke sini ya. Jadi yang diulang adalah ini, dia perputarannya di sini. Loop. Nah, ini istilah loop ya, berputar. Loopingnya di sini, dia perputarannya di sini hingga I-nya itu sampai 11. Dicek, apakah 11 kurang dari 10? Enggak kan? Baru selesai. Kayak gitu ya. Jadi semacam kayak ada, kalian lihat di sini ini ada percabangan. Artinya dia mengecek kondisi. Apakah kondisinya terpenuhi? Kalau kondisinya terpenuhi, maka laksanakan perulangan. Kalau tidak, selesai. Gitu ya. Jadi ada batasnya. Nah, ini kan kalian kemarin sudah saya coba biasakan dengan flowchart. Ada belah ketupat, itu adalah percabangan. Tapi dalam perulangan, dalam sintaknya perulangan tidak ada if-nya. Cuman kalau dalam flowchartnya ada proses pengecekan. Ya, ada proses pengecekan. Ini seperti while, sama konsepnya seperti for. Kalau ini yang do while. Konsepnya mungkin berbeda. Di sini kita lakukan pengecekan dulu. Ya kan? Dia turun dari sini, lakukan pengecekan. Kalau do while, sini laksanakan perulangan dulu, baru pengecekannya di sini. Ya. Langsung tulis, kemudian tambah 1, baru dicek di akhir. Jadi artinya kalau do while ini kebalikannya. Ya. Jadi berbeda dengan while, ini pengecekan dulu, yang ini laksanakan dulu, baru cek di akhir. Nanti kita coba contohnya. Perulangan
Penggunaan for digunakan untuk mengerjakan pernyataan atau sekelompok pernyataan. Jadi bisa satu perintah ya, bisa lebih dari satu perintah yang dilaksanakan. Dalam hitungan yang sudah pasti. Jadi sudah pasti nih kita mau ulang berapa kali? 5 kali. Jadi kita laksanakan perintah itu, misalnya perintahnya menuliskan sesuatu. Ulang 5 kali, ulang 7 kali, itu sudah pasti. Maksudnya ya, kita misalnya sudah tahu nih kita mau berapa kali ulang. Kita pakai for enaknya. Ya. Kemudian memerlukan 2 buah penanda, nilai awal dan nilai akhir. Jadi biasanya nilai awal tuh yang ini, yang ini. Dimulai dari 1. Nah gitu. Kalian boleh mulai dari 0? Boleh. Cuman enaknya kita ngitungnya dari 1. Jadi misalnya kalian lari keliling lapangan kan. Mulai dari 1. Misalnya disuruh 5 kali ya. Jadi batasnya 5 kali putaran. Dimulai dari 1, artinya kan 5 kali pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dimulai dari 3, pengulangannya berarti cuma 3 kali. 3, 4, 5. Kayak gitu ya. Ngerti ya? Jadi ini mulainya, nilai awal, itu mulainya dari berapa. Kemudian nilai akhir, sampai berapa kali gitu loh. Contohnya kayak lari tadi. Lari 5 kali putaran. Dimulai dari angka 4, berarti artinya kan kalian tinggal 2 kali. 1, 2. Yang keempat dan yang kelima. Nah gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi ada mulainya. Kalau dimulai dari 1, ya dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nilai penghitung akan otomatis bertambah atau berkurang setelah perintah dilaksanakan. Jadi kayak lari tadi. Dimulai dari 1, kalian lari muter sampai titik finishnya. Berarti kalian nilainya itu akan berubah jadi 2. Oke, putaran kedua lagi gitu kan. Muter lagi, kalian lari sampai titik finish. Kemudian hitungannya berubah jadi 3. Putaran ketiga lagi. Kemudian berubah jadi 4, putaran keempat. Kemudian putaran kelima. Habis itu selesai. Gitu ya. Jadi penghitung ini yaitu nanti akan menghitung berapa kali jumlah putarannya. Kemudian memerlukan suatu aksi yang dapat diulangi sebanyak pengulangan. Artinya kalau dalam perulangan ada perintah yang diulang. Kalau nggak ada perintahnya, nggak usah ada pakai perulangan. Ya. Ini perulangan for bentuknya seperti ini. For, ungkapan 1, ungkapan 2, ungkapan 3, pernyataan. Nanti kita coba. Ini ada contoh, ada nggak ya? Oke. Nah, ini aja deh. Contoh salah satu. Buatlah program dan deskripsi algoritma untuk menampilkan nilai. Ini kita langsung bikin program aja ya. Tolong siapkan Eclipse-nya langsung. Kita coba perulangan for. Oke. Saya rasa saya lihat contohnya dulu deh. Nah, ini diagramnya ya. Oke, kita coba by lah. Ini dimulai dari 0 ya. Oke. Jadi perintahnya adalah siapkan Eclipse ya. Buatlah program yang menampilkan nilai dari 1 sampai 10. Itu artinya berapa perintah yang diulang? Kira-kira ada berapa perintah yang diulang? Buatlah program untuk menampilkan nilai dari 1 sampai 10 dengan menggunakan for. Gak apa-apa, jawab aja. Saya nggak ngambil nilai kok. Salah nggak berkurang nilainya. 10 lah, Pak. 10. Jadi perintah yang diulang adalah cuma 1. Perintahnya cuma 1. Tapi diulang sebanyak 10 kali. Nah gitu ya. Jadi perintahnya adalah tuliskan angka. Nah gitu aja. Itu perintahnya cuma 1. Tuliskan angka. Cuman angkanya itu diulang sebanyak 10 kali. Oke, siapkan Eclipse. Bentar, saya hide dulu nih. Kayaknya agak mengganggu. Hide and show. Oke, kemudian zoom. Siapkan Eclipse-nya masing-masing ya. Ada chat. Leo Jordi hadir. Oke Leo, saya baru baca.
buat project seperti biasa ya. Saya kasih nama perulangan aja deh. Perulangan next. Kemudian finish script. Kemudian setelah bikin project, bikin package. Perulangan finish. Setelah bikin package, kita bikin Java class. Ini ulang aja deh. Public static void main-nya jangan lupa. Oke. Sudah siap ininya Java-nya? Oh, ulang. Sudah siap Java-nya? Jadi perintahnya tadi pakai for. Tuliskan angka dari 1 sampai 10. Jadi perintahnya itu cuma 1 yang diulang, tapi yang diulang sebanyak 10 kali gitu ya. Oke, kita mulai. Kalian tuliskan dulu nanti biar saya jelaskan. Perulangan for. Waduh, saya lupa lagi. I sama dengan 1. Kemudian apa nih? Ini kurang dari 10. Ini plus. Oke, sudah benar. Oke, integer. Sistem out print. Nah, ini aja. Jadi perintah yang diulang adalah di antara kurung kurawal. Jadi yang perintah diulang ini cuma 1 perintah ya. Kita pakai print agar tampilannya ke samping. Jadi setelah I saya tambahkan 1 spasi. Kalian tuliskan dulu. Jadi pertama kita deklarasi variabel I. I ini fungsinya sebagai penghitung ya. Jadi dibuat penanda penghitung perulangannya sudah berapa kali. Nah gitu loh. Jadi kalau nggak dihitung kan komputer juga bingung siapa yang ngitungin. Jadi artinya kita harus siapkan 1 variabel untuk menghitung berapa kali perulangannya sudah dilaksanakan. Hari tanggal berapa sih? 30 ya. Sudah menuliskan codingnya? Belum, Pak. Nah, belum. Kalau sudah coba jalankan ya.
Saya coba jalankan dulu. Ini outputnya seperti ini. Tuh, lihat di bawah ya. Keluar 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4, spasi 5. Sampai 10. Sudah ya? Jadi penjelasannya seperti ini. Pertama, kita buat sebuah variabel. Bebas ya sebenarnya kalau i atau misalkan penanda atau apa. Soalnya kan kalau variabel kan terserah kalian mau ngasih nama apa. Tapi fungsinya yang ini dipakai untuk penghitung. Seperti saya bilang, dia menghitung dimulai dari berapa sampai berapa ya. Kemudian sintaksnya seperti ini, for. Jadi perulangan for. Jadi kalau kalian ketemu for itu artinya sudah pasti itu adalah perulangan. I sama dengan 1. Artinya dalam sini ini adalah nilai awal. Berarti awal hitungan adalah 1. Ya, I. Kemudian pakai titik koma, sebelahnya adalah I kurang dari 10. Jadi artinya kalau I kurang dari sama dengan 10, itu artinya kalau nilai I-nya kurang dari sama dengan 10, maka perulangannya dijalankan. Ya. Kalau memenuhi kondisi ini, I kurang dari sama dengan 10, maka perulangannya akan dijalankan. Perintahnya akan dijalankan. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka stop. Perulangannya tidak dijalankan. Kemudian setelahnya lagi ada I++, artinya ini increment I ya. Artinya setelah perintah dilaksanakan, I-nya tambah 1. Jadi I++ itu I tambah 1. Kalau I minus-minus itu I kurang 1. Ya. Jadi gini, jadi ini nilai awalnya I dimulai dari 1, kemudian di tengah adalah kondisi kalau I-nya kurang dari sama dengan 10, maka jalankan perintahnya. Kalau setelah jalankan perintah, di sini lagi I-nya ditambahkan 1. Perintahnya adalah tuliskan I. Nah, gitu kan? Itu perintahnya adalah tuliskan I tambah 1 spasi. Itu perintahnya, tuliskan I. Jadi pada saat I-nya 1, ya. I-nya 1 kan awalnya kan. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Iya kan? 1 kurang dari sama dengan 10. Maka tuliskan I. I nilainya berapa? Berapa nilai I? 1, Pak. 1. Nih, makanya tuliskan yang angka 1. 1 tambahkan spasi 1. Gitu ya. Ini tuliskannya 1, kemudian bertambah spasi. Nah, di sini. Nah, karena kita pakai sistem outprint, artinya kan kursornya itu ada di samping, nggak ke bawah. Kalau print learn, kursornya di bawah. Ya, I-nya 1. Oke, perintah sudah dijalankan, kemudian I-nya tambah 1. Jadi 2. Dicek lagi di sini, apakah 2 kurang dari 10? Ya. Kalau iya kan, 2 kurang dari 10 kan? Ya, maka perintahnya dijalankan. Tuliskan I. I-nya kan 2. Tambah spasi 1, dituliskanlah ini. Nah, kemudian setelah perintah jalankan, I-nya tambah 1 lagi. Dan seterusnya sampai I-nya nilainya 11. Dicek di sini, apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Enggak kan? Makanya dia stop. Pada saat I-nya 11, dia stop. Dia nggak nuliskan lagi ini. Makanya sampai 10 aja. Itulah perulangan. Ya. Jadi perintah yang sama diulang-ulang. Tapi ada batasnya. Jadi batasnya I kurang dari sama dengan 10. Pada saat I-nya 10 dituliskan ya, karena sama dengan. Gitu ya, karena 10, apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Ya, karena kan di situ ada sama dengannya. Coba misalkan sama dengan itu hilangkan. Dia berarti sampai 9 aja. Nah, ngerti ya? Jadi pada saat I-nya 10, apakah 10 kurang dari 10? Oh enggak, makanya dia stop. Itu ya, sampai 9 aja. Itu perulangan for. Jadi flowchartnya bentar ya.
seperti ini ya. Ini sih seharusnya 11 ini. I-nya dimulai dari 0 beliau. Coba kalian tuliskan I-nya dimulai dari 0. Oh, ini, oh ya berarti saya salah ya. Deklarasi bisa langsung di dalam sini ya. Oke, kalau kita tadi deklarasinya di luar, integer I. Ternyata kata Bu Evi ini bisa langsung di dalam INTI. Nah, I sama dengan 1 langsung gitu. Tidak perlu pakai ini, boleh. Coba ikutin aja biar gampang. Nah ya, langsung deklarasi di dalam. Cuman kalau bingung, bisa deklarasi di luar for. Deklarasi lebih dulu, I itu adalah integer gitu loh. Kita bikin variabel baru, I adalah integer. Nah, coba kalian tuliskan yang seperti ini munculnya sampai 11. Oh enggak, iya sampai 10 tapi dimulai dari 0. Ya, karena angka awalnya adalah 0. Pada saat I-nya 0, apakah 0 kurang dari sama dengan 10? Ya, tuliskan I, makanya dia awalnya adalah 0. Gitu ya, jadi boleh aja dimulai dari 0, yang penting ini mulainya dari mana. Kalau mulai dari 1, berarti hitungannya dari 1. Kalau dari 0, hitungannya mulai 0. Ini batasnya. Apakah I ini kurang dari sama dengan 10? Kalau iya, maka laksanakan. Kalau tidak, seperti tadi, pada saat I-nya 11, dia stop perulangannya. Ada pertanyaan? Udah ngerti? Kalau misalnya belum ngerti, tanyain aja di mana nggak ngertinya. Soalnya nanti for ini akan ketemu terus seperti saya bilang. Sama seperti if. Ngerti ya, kira-kira ya? Insya Allah, Pak. Mantap, insya Allah ngerti. Oke. Yep, sudah ini baterai saya agak boros. Oh, ini deskripsi. Menampilkan nilai berdasarkan jumlah masukan pengguna dan menggunakan kurangan for. Oke. Buatlah program dan deskripsi algoritma untuk menampilkan nilai berdasarkan jumlah masukan pengguna dengan menggunakan kurangan for. Kita coba. Ini kalau kalian mau screenshot atau simpan atau saya pokoknya mau menimpa. Ya. Tapi di itu nanti ada kok. Ya, nanti saya kasihkan materinya. Jadi maksud dari contoh soal tadi adalah kita lakukan perulangan yang dinilai, yang perintahnya adalah menampilkan nilai seperti tadi. Tapi jumlahnya berdasarkan inputan dari kita. Tadi kan kita sudah menuliskan jumlahnya adalah 10 gitu kan. Sekarang jumlahnya kita masukkan dulu jumlahnya, misalnya kita mau 9, perulangannya 9 kali. Kalau kita mau 7, perulangannya 7 kali. Gitu ya. Jadi seperti biasa untuk membaca inputan dari keyboard kita perlu pakai scanner ya. Import Java util scanner. Udah lupa ya. Scanner, kita ngambil inputan dari keyboard. Pertama deklarasi dulu, bikin objek dulu, scanner. Saya pakai SCNR misalkan sama dengan new scanner system in. Ya, artinya kita membaca inputan dari keyboard. Oh iya, di luar pantas merah. Nih. Kemudian kita bikin sebuah variabel integer untuk apa ya, mengambil berapa batas, berapa kali akan diulang gitu kan. Misalkan batas aja deh, batas integer batas, isinya diambil dari inputan. Batas sama dengan SCNR titik next in. Aduh, kenapa next in, masih ingat? Salah, ketinggalan. System out
print, masukkan jumlah, masukkan batas. Nah, itulah. Kenapa pakai next in? Masih ingat? Karena tipe datanya integer, Pak. Betul sekali. Jadi kan yang masukkan dari keyboard adalah string, kemudian mau kita masukkan ke dalam integer, artinya harus kita ubah dulu. Peruangannya seperti tadi ya. For INTI, kita mulai dari angka 1 aja ya. Kemudian batasnya adalah I kurang dari sama dengan batas. Nah, kayak gini. System out print. Kita tuliskan I tambah spasi 1. Nah, kayak tadi sih sebenarnya. Rias hadir. Oke, baru saya baca, mohon maaf sebentar. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, kita coba jalankan. Nih, masukkan batas. Misalnya saya masukin 7. Setelah. Oke. Lagi, coba. Masukkan batas 200. Oh. Ya, jadi perulangannya sebanyak 200 kali. Sampai 198 aja, Deng. Oh, karena mungkin karakter nggak cukup ya. Karakter untuk menuliskannya. Oh, ini sampai 200. Ngerti gimana codingnya? Jadi, misalkan batas terserah kita kan. Kita mau masukin 3, artinya dari 1 sampai apakah I kurang dari sama dengan 3. Nah, gitu kan. Kalau kita isi 200, apakah I kurang dari sama dengan 200? Kalau iya, maka jalankan. Nanti ya. Tadi kan di sini di awal kita ini tuliskan 10 ya. Artinya apakah I kurang dari sama dengan 10, baru dia bisa dijalankan. Sekarang kita ganti dengan isian sebebas kita. Nah, kita isi 7, apakah I-nya kurang dari sama dengan 7? Ya kan? Maka kayak gitu. Kalau kita isi 200 ya seperti yang tadi. Jadi perulangannya sebanyak 200 kali. Dengan cukup satu perintah aja diulang-ulang sebanyak 200 kali. Seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan angka dari 1 sampai 200 cukup dengan satu perintah dan perulangan. Itulah fungsinya perulangan ya. Jadi coding yang itu aja, yang pokoknya diulanglah secara otomatis oleh dia.
Gimana? Sudah coba? Ada yang error? Ngerti? Ada pertanyaan? Kalau ini saya ganti jadi perinlan, jadinya turun ke bawah perulangannya. Ya, yang ini perinlan ini. Karena perinlan tuh dikasihnya enter. Misalkan masukkan batas 7, saya bilang. Nah, kan dia turun ke bawah. Nah, kalau print kursornya ke samping. Print. Sudah nyoba angka berapa? Saya tadi 200. Cepet. Saya coba 400. Mudah-mudahan nggak error. Wah, dapat. Nah, cepet nih langsung keluar dia perulangan 400 kali. Nih. Ya. Apakah I-nya? Apakah 1 kurang dari sama dengan 400? Ya, tulis. Apakah I kurang dari sama dengan 400? Ya, tulis. Gitu ya. Jadi perintah yang diulang-ulang adalah ini. Sistem out print yang ada di antara kurung kurawal. Kalau misalkan kita kasih perintah, misalkan tuliskan hello. Nah, ini kan perintah yang kita akan ulang. Print learn hello. Kita coba. Kita ulang sebanyak 4 kali. Nah, kan dia muncul 4 kali. Nah, hello, 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 hello. Jadi, yang diulang adalah perintah ini. Ya, yang diantara kurung kurawal. Karena perintah kita tuliskan nilai I-nya, maka dia kayak gitu juga. Ya. Tuliskanlah nilai I. Tambah spasi 1. Ada pertanyaan? Ayo, tanyakan. Jadi I, tahu kan fungsinya I? Ini untuk penghitung. Dia akan jalan I-nya. Setelah perintah dilaksanakan, I-nya nambah 1. Setelah perintah dilaksanakan, I-nya nambah 1. Perintahnya dilaksanakan selama ini memenuhi. Nih. Kalau nggak memenuhi, dia stop. Yang ini tadi kan pada saat dia nilainya adalah sudah 401, maka dia stop. Dia nggak akan menuliskan. Jadi kalau dia dicek dulu, ini ngecek di sini. Kalau ini memenuhi, baru dijalankan perintahnya. Kalau 401 tidak memenuhi, ini tidak dijalankan. Selesai perulangan. Gimana, masih aman? Ya. Kita coba. Oh, beliau pakai J option pen. Kalian belum pernah saya ajarkan J option pen ya. Coba-coba aja sendiri. J option pen itu tampilannya jadi lebih menarik, jadi seperti ini. Nih, jadi kayak ada graphic user interface-nya, ada oke, ada cancel-nya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kalian kan saya ajarkan pakai yang tulis biasa, yang membosankan. Wow. Wah, kejauhan nih beliau nih. Kejauhan. Ini sudah masuk prosedur dan function. Ini adalah namanya prosedur. Ya. Nanti kalau nggak salah prosedur setelah perulangan ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah prosedur akan diajarkan setelah perulangan. Cuman saya lupa juga materinya beliau. Nanti kalian saya ajarkan prosedur dan function setelah perulangan. Ini adalah contoh prosedur nih di sini. Gimana? Dari coding tadi ada pertanyaan? Masih lanjut kah? Aman? Aman, Pak. Aman. Oke, ini perulangan while berguna untuk memproses suatu pernyataan beberapa kali. Sama seperti for juga sebenarnya ya. Selama ungkapan yang bernilai benar, maka pernyataan selalu dikerjakan. Sama seperti for tadi, makanya flowchart-nya dia mirip. Ada pengecekan dulu, ada percabangan di situ, ada pengecekan. Apakah I-nya kurang dari sama dengan 10, ya gitu kan. Jadi kalau sama dengan masuk ya, misalkan
Apakah 10 kurang dari sama dengan 10 itu nilainya true atau false? Apakah 10 kurang dari sama dengan 10 nilainya true atau false? Halo guys. True ya. Karena 10 sama dengan 10 juga ya. Apakah 10 kurang dari sama dengan 10? Ya, dia bernilai benar. Maka perintahnya dijalankan. Kalau kurang dari, itu salah. While sebenarnya konsepnya sama ya. Seperti for. Dia ada pengecekan dulu. Kalau kondisinya memenuhi, maka dijalankan. Nah, kita coba lihat dulu ini apa sih bilangnya. Buatlah program pengulangan file, while, dan deskripsi algoritma untuk menghitung rata-rata bilangan positif. Mampus. Di mana banyaknya data tentukan dari bilangan masukkan. Ini nanti deh kejauhan kalian kayaknya masih kepalanya masih ini kayaknya ya. Nanti kita coba pertemuan selanjutnya aja yang seperti ini kan. Atau kalau kalian mau coba dulu nggak apa-apa, silakan, nanti saya kasihkan filenya. Oke, kita coba perulangan while. Saya coba perulangan while ya. Saya gabung aja langsung ya. Saya gabung di sini. Ini kan batas perulangan dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini. Kemudian saya kasih spasi D1. Sistem, setelah perulangan for, saya kasih spasi. Sistem out print learn. Ini aja. Kita kasih enter 1. Kemudian kita coba di sini perulangan while. Nah, jadi ini batasnya ya, mohon diingat, ini batas perulangan for dari kurung kurawal sampai tutupnya. Itu artinya yang perintahnya diulang-ulang di sini. Kita coba perulangan while. Jadi seperti ini ya, while kita bikin satu penanda khusus untuk while ya, untuk beda aja. Oke. Oh, nggak bisa ya, berarti di luar, harus di luar. Integer w. Kita buat sebuah variabel w. Kemudian isinya kita mulai dari 1. Ya. Kemudian while w kurang dari sama dengan batas. Nah, maka sistem out print tuliskan nilai w tambah spasi 1. Kemudian w. Nah, gini.
Sudah? Kalau sudah, jalankan. Ya, masukkan batas. 5 aja deh. Nah, yang di atas ini untuk perulangan for, yang di bawah untuk perulangan while. Sama ya sebenarnya konsepnya. Jadi konsepnya dimulai dari 1 hitungannya. Ini bebas, ini mulai hitungan kita. Ya, saya bikin hitungan baru lagi biar tidak mencampur hitungannya for. Ya, jadi saya bikin variabel baru while. Bikin variabel baru w. Jadi while itu kalau dalam bahasa kita ketika ya, saat. Nah, ketika nilai w kurang dari sama dengan batas, sama kayak gini tadi, nih sama seperti for, dicek apakah nilai w kurang dari sama dengan batas kan 5. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Kalau iya, maka perintah di antara kurung awal dijalankan. Kan ada 2 perintah di sini. Perintah pertama tuliskan nilai w-nya, perintah kedua nilai w-nya ditambah 1. Jadi bedanya dengan for, ini penjumlahan ada di atas. Kalau di while penjumlahannya masuk ke dalam perulangan. Ya. W-nya 1, apakah kurang dari sama dengan 5? Ya, tuliskan w. W-nya kan 1. Nih, tuliskan 1, tambah spasi 1. Kemudian w-nya ditambahkan dengan 1. Jadi 2. Dicek lagi, masuk ya, balik lagi ke while sini. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Ya, maka tuliskan w. Tuliskan nilai w. Nilai w kan 2. Ini jadi seperti ini. Kemudian tambahkan lagi jadi 1, jadi 3. Gitu dan seterusnya. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi sih sebenarnya mirip ya, cuma beda penulisan aja. Jadi ada pengecekan. Kenapa flowchartnya sama? Karena ada pengecekan dulu. Sampai kondisi itu terpenuhi baru perulangannya akan dijalankan. Ada pertanyaan kah? Pak, W++ itu kenapa, Pak? W++ sama seperti I++, dia menambahkan dengan 1. Ya. Jadi setelah perintah ini dijalankan, W++, ya, misalnya W kan nilainya 1 loh. Ketemu perintah ini, artinya 1 tambah 1. Gitu loh. Jadi 2. Ya. Coba. Nah, kemudian sini masuk 2, dijalankan sini, tuliskan W, W-nya kan 2. Kemudian lalu sini 2, W++, 2 tambah 1, jadi 3. Nah, kayak gitu. Sama seperti di sini ya, I++ berarti artinya I ditambahkan dengan 1. Makasih, Pak. Iya, sama. Nah, kalau misalkan W-nya saya ganti, misalkan kayak gini ya, W tambah 2. W-nya tambah 2. Kira-kira nilai yang keluar berapa? Bisa mengira-ngira kalian? Perulangan yang keluar hasilnya apa? Ayo, ada bisa mengira-ngira? Kalau nggak bisa mengira-ngira ya coba aja langsung. Kalian kan sudah bikin programnya. Batasnya ya, 1 sampai 5 ya. Kenapa 135 keluar? Pada saat W-nya 1, ya kan? Ini startnya kan dari 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Ya, maka tuliskan W. Tuliskannya 1. Kemudian W-nya tambah 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Dicek lagi di sini. Apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Ya, tuliskan W. Nah, makanya kan keluar angka 3. 3. Kemudian kalau sudah, tambahkan 2 lagi. 3 tambah 2 berapa? 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Ya, tuliskan W. Tuliskan nilainya W. W kan nilainya 5. Tulis. Tambah lagi. Kan sudah ditulis, tambahkannya lagi sini. W-nya 5 tambah 2 jadi 7. Apakah 7 kurang dari sama dengan 5? Tidak. Makanya dia stop perulangannya sampai di sini.
Gimana? Ngerti kan? Jadi maksudnya kenapa jadi kita pakai plus plus itu kan artinya tambah satu tambah satu tambah satu. Kita bisa aja menambahkan dengan 2. Bisa aja. Jadinya seperti itu. Ya. Mau ditambahkan 9 juga bisa. Nanti kan nilainya jadi 1 doang. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi kan ini penghitungnya tergantung, terserah kalian. Penghitungnya itu kan kalau misalkan setelah satu perintah nambah 1 boleh, kalau satu perintah langsung nambah 2 boleh, satu perintah langsung nambah 4 boleh, terserah ya. Ini yang penting penghitungnya di sini. Nah, kalau ini kan maunya tambah 1 deh. Setelah perintah dilaksanakan tambah 1. Sebentar ya. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman? Aman sih, nanti minggu depan dari kelas 3B Bapak menghadap bertakun kayak apa jadi kini coba buka banget berarti jadi kini jiwa. Coba dicermati dulu codingnya. Oke kah? Siap kah? Aman? Aman. Kita coba dual. Dual ini kebalikannya ya. Oke. X jumlah tambah sama dengan X. Kita coba dual kayak gini ya. Jadi dual itu bedanya adalah lakukan dulu perulangan, kemudian dilakukan pengecekan. Oke. Bentar. Oh ya. Ini diingat, ini batas perulangan while dari kurung sampai sini ya. Jadi kalau kita nulis di sini artinya nggak masuk ke dalam perulangan. Kalau kalian menuliskan perintah di dalam sini berarti masuk ke dalam perulangan. Saya kasih lagi satu spasi. Diturunkan ke bawah. Println. Kita coba yang perulangan dual. Perulangan dual. Jadi saya bikin lagi penanda untuk dual biar tidak mencampuri penanda yang lain ya. Integer
Integer atau in ya? Ini bisa ya. Saya kadang tercampur. Nggak bisa integer ya. Ya, jadi ini penghitung untuk dual. Saya kasih namanya D aja. Kemudian do. Nah, gitu kan. Jadi laksanakan perintah system out print, tuliskan D, kemudian ditambah 1 spasi, kemudian nilai D nya ditambah dengan 1, while D kurang dari sama dengan batas. Nah, ini sih perbedaannya sangat mencolok. Bukan sangat mencolok sih, beda. Jadi beda ya, kalau yang ini lakukan dulu perintahnya, baru di akhir dilakukan pengecekan. Kebalikannya dari while. Jadi do while, itu adalah kebalikannya. Coba jalankan. Batasnya nggak usah banyak, 4 aja. Nah, yang paling bawah untuk do while ya. Jadi pas saat D-nya 1, langsung dia tuliskan D. D-nya kan 1. Kemudian baru dijumlahkan. Tambah 1. Oh, D-nya 2. Kemudian dicek, apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Kalau iya, dia balik lagi ke do lagi. Tuliskan D lagi. Oh, jadi kan D-nya 2 nih. Nah, 2. Kemudian tambah 1 lagi, D-nya 3. Kemudian dicek, apakah 3 kurang dari sama dengan batas? Ya, baru naik ke atas ini. Tuliskan D, D-nya 3. Nah, kemudian D tambah 1, jadi 4. Cek lagi, apakah 4 kurang dari sama dengan batas? Ya, kalau ya, ini, tuliskan D, D-nya 4. Ya, kemudian D tambah 1 jadi 5. Kemudian dicek, apakah 5 kurang dari sama dengan batas? Tidak, dia stop. Ya, jadi ada baiknya sih kalian bisa memahami tiap-tiap baris perintah itu ya. Jadi kalian bisa tracing, artinya tracing itu kalian merunut bagaimana jalannya program itu. Itu sih intinya dari algoritma. Kalian bisa merunut program itu jalannya seperti apa. Kalau perulangan dia akan kembali ke atasnya. Kalau do dia akan kembali ke situ. Kalau while dia akan kembali ke while. Kalau for dia kembali ke for, pengecekan gitu kan. Itu perulangan. Jadi sebenarnya inti dari algoritma, kalian bisa merunut satu-satu baris yang kalian tuliskan itu jalannya tuh gimana sih gitu loh ya. Oh, setelah ini ditambahkan 1, kemudian lari kemana lagi, kemudian lari kemana lagi, itu namanya tracing. Dengan itu kalian bisa mencari error di mana. Kalian membayangkan programnya jalannya seperti apa di kepala kalian. Itu tracing. Jadi dengan kalian bisa tracing, kalian bisa ketemu errornya itu di mana. Ya, jadi nggak cuma nuliskan. Harapannya sih memang 1 per 1 baris itu kalian ngerti gitu loh. 1 per 1 apa yang tuliskan itu apa, yang tuliskan itu apa. Itu mempermudah kalian tracing. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Bapak Ya. mau nanya Pak, punya ini kan mau lagi Pak muncul masukkan batasnya tuh Pak. Oh, bentar ya, share layar dulu ya. Boleh share layar? Coba jalankan. Jadi error kayak itu Pak. Masukkan batas. Hilang Pak. Oh, hilang.
Oh, lagi loading itu. Oh ya. Nah itu. Hilang, Pak. Coba tulisan 4. Jangan-jangan pakai. Oh enggak ya. Coba Ini 4, tulis 4 gitu. Bisa. di sini tuh, Langsung Pak. tulis jadi yang di tempat kosong itu tadi. Ya, enter. Oh, Udah enggak mau. bisa. Oke. Coba codingnya naik ke atas dong. Print masukkan batas perlahan. Turun lagi ke bawah. Hmm, bentar. Kok hilang ya? Print hilang. Print day while. Coba lagi dong, jalanin dong. Penasaran saya. Kayaknya nggak ada yang masalah. Hilang, Pak. Hilang ya. Langsung hilang ya. Bisa. Kejar deh. Satu, dua, tiga, oke. Oke, kalau saya lihat sih kayaknya nggak ada masalah sih ya. Mungkin Dikeluarkan dulu, Pak. mungkin karena ada kepanasan kah atau sudah lelah gitu komputernya. Saya lihat sih nggak ada masalah. Soalnya kan saya lihat programnya sih codingnya sama persis gitu loh. Bisa. Mungkin cuma masalah ini kan mungkin kepenuhan memori atau apa segala macam. Coba nanti misalkan istirahatkan dulu, nanti dicoba jalankan lagi gitu kan. Bisa. Makasih, Pak. Ya sama-sama. Bentar ya, bentar. Mau sudah, Pak. Ya, ada pertanyaan kah? Sudah mau, Pak. Sudah mau kah? Itu kayaknya sih kecapean ya kayaknya mungkin. Kecapean komputernya. Ya, ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Atau ada error atau apa bisa ditanyakan? Gimana? Halo kantor konsultasi teknis tanpa tatap muka kita inginkan dapat video call dengan konsultasi murni. Astaga. Forward. Gimana? Ada pertanyaan lagi?
Oh, sudah masuk ke array ya. Bab 6. Sebentar. Prosedur di mana ya? Jadi perulangannya mungkin yang di bab sini dikenakan cuma 3 ya. Dan ketiganya sudah dicobakan. Bentar, saya belum ngajarin kalian prosedur. Di sini ada enggak ya prosedur? Oh, di sini bab 3 sebelum percabangan. Oke deh, nanti ya kayaknya setelah perulangan saya ajarkan fungsi dan prosedur. Mungkin yang sorting sama searching ini nanti kalau sempat. Sorting dan searching ini gabungan ya? Ya, ada mau tanyakan? Pak, maaf Ya. Pak. Ulun bertanya tapi agak di luar materi Bang Balah. Nah, Jadi kayak ini Pak. Kawan lu nih ada yang termasalah di tugas Pak. Tugas Pak. ya. Di Simpadu Pak. Mm-mm. Simpadu sama apa? Di MST maksudnya Pak. Ya, MSTM. Kan kayak ini Pak. Kan kemarin tuh Pian ada mengirim tugas kayak itu terus kayak ini Pak dikiranya ini tuh upload sudah Pak, tepat waktu sudah upload, dikiranya pas diupload tuh sudah dikumpul Pak. Nah, terus? Kan di MS Team kan ada bacaannya turn in tuh Pak, kesan ngumpul Pak. Mm-mm. Nah, ini tuh kada dipencetnya Pak, turn in-nya dikiranya sudah terkumpul pas sudah diupload Pak. Nah, jadinya kayak apa tuh Pak? Ntar saya cek dulu. Atas nama siapa ya? Tugas berapa sih? Ada Bang Pak di sini Pak. Saya cek dulu ya. Tugas berapa? Dari awal itu Pak, tugasnya Pak. Bentar ya. Turn in. Ini sudah upload Pak, tapi kada ingat tuh turn in Pak. Cek ya. Ini ada statusnya ya, turn in ya. Iya Pak. Nah, sudah dapat. Di kelas ini juga. Enggak Pak, di kelas ini juga orang apa? Nah, sudah kelihatan? Itu Pak saya lihat itu pivot itu Pak. Sarliani sama Mas Kahmawati Pak. Pivot ini mana Mas Kahmawati ya? Sudah ada kok, nih masuk tugasnya. Ya. Kalau pivot itu kan artinya sudah saya buka. Oh, berarti kalau misalkan turn in gitu tapi sudah terkumpul juga Pak tugasnya tuh Pak. Sebenarnya atas nama siapa sih biar langsung saya cek. Atas nama Serliana Oktaviani sama Mas Kahmawati Pak. Bentar ya. Serliana sepertinya pivot ini sudah, bentar, saya buka. Ya, sudah ada kok masuk tugasnya. Ya. Nah, ada masuk. Oh iya Pak. Yang belum ngumpul tuh ingin seperti ini, not turn in. Ini belum mengumpulkan. Nah, no work attached. Kalau yang turn ini sudah ya, sudah ada. Oh, berarti walaupun kada di turn in tetap terkumpul apa datanya itu? Betul. Oh iya Pak. Kalau ini yang late ya, kelihatan yang terlambat. Ini late. Cuman datanya tetap masuk, tugasnya tetap masuk. Cuman ada ini sini terlambat. Jadi yang nggak ngumpulkan yang not turn ini. Bapak berarti aman aja lah Pak kalau ada tur ini Pak. Ini kan sudah ada masuk tugas kamu. Ini udah ada tempat saya. Semuanya Pak, ayo punya ulun kalau saya ulun tur ini. Oh iya, bentar. Cek lagi tugas 2 ya. Back, tugas 2. Masuk kok. Nih. Ya, udah masuk. Yang maskah tuh Pak. Pak yang namanya Mas Kayo Pak sama Pak. Nih masuk.
foto, ya kan? Masuk aja. Yang enggak. Nah, ini kan turn in ini kan sudah mengumpulkan nih. Ini sudah mengumpulkan. Yang no turn in, yang belum mengumpulkan. Ini ada ketahuan ya kan? Turn in a minute late. Telat semenit katanya. Buset, telat semenit. Itu ya. Jadi nih masuk aja kok. Kalau nggak kalian turn in tetap masuk dia. Kalau sudah upload udah masuk. Bapak berarti ada diulang lagi kah, Pak? Gak ada, terus saya diulang lagi. Nih sudah ada masuk, ngapain diulang lagi, ngumpul lagi kan saya sudah bisa download. Ini yang tugas 3 ya. Nah sudah ada. Ini tugas 3. Kalau ngulang lagi kan, ya maksudnya kan saya sudah bisa sini download dari sini. Nih, ya. Masuk kok. Jadi tenang aja. Kalau cara kalian seperti biasa ini jangan, misalkan caranya seperti apa, pokoknya kalau kalian lihat dari 3 tugas kalian tetap masuk aja, ya. Kalau kalian upload tuh udah masuk. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak lah. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada,